Masya Allah. Kita harus menundukkan yang hak, yang batil, yang batil. Karena ini bahayanya ini kalau di Ponorogo dan lain-lain diklaim sebagai Baalawi, Masya Allah nanti bangsa Indonesia ini nggak punya kebanggaan lagi terhadap pahlawannya. Bahwa semua ini adalah keberadaan kita, keislaman kita di sini hanya karena Baalawi. Nah ini yang harus kita luruskan seterang-terangnya ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pemirsa, menurut Prof, data eksternal daripada tokoh Baalawi ini nggak ada. Jadi, astaghfirullahalazim, kita telah mendapatkan lagi kabar secara ilmiah selain daripada Kiai Imaduddin, sekarang dari seorang filolog yang menyatakan memang tokoh Ubaidillah ini tidak ada. Nah sekarang masalahnya Prof. Oke, ada yang mengatakan bahwa eksistensi seseorang itu tidak perlu harus ditulis dalam sejarah. Tiba-tiba dia muncul, so what? Gitu. Dimunculkan pada abad ke-9 misalnya, baru ditulis, bukan berarti dia dulu nggak ada. Itu kalau ada pemahaman seperti ini, bagaimana menurut ilmu yang Prof kuasai, filologi ini? Ya, kalau dikatakan ini baru ditulis pada era belakangan, sedangkan kajian filologi itu menuntut bukti yang sezaman, maka bagaimanapun juga harus disimpulkan ini adalah tokoh yang ditulis dalam rangka untuk glorifikasi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sama seperti kalau kita bicara mengenai sang Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang apakah ada kaitan dengan Ismail? Kalau dikatakan iya, dokumennya apa? Al-Quran. Iya, silakan itu dipakai sebagai data. Tapi itu data internal. Silakan diimani. Tapi kalau mengatakan bahwa dia keturunan Ismail, harus menghadirkan data. Karena Quran kan baru ditulis pada abad ke-7 Masehi. Sementara kalau dia dihubungkan dengan Ismail, dokumennya harus sebelum itu ada enggak? Dan kita bisa tunjukkan data, misalnya tulisan dari Santo Yerum yang hidup pada abad ke-4. Memang orang yang keturunan Ismail itu disebut Sarasen, artinya orang keturunan Ismail yang disandarkan kepada Sayyidah Sarah, anak yuridisnya. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Sarasen ditulis oleh seorang santo yang bernama Santo Theophanes. Dan itu bukan dokumen internal, itu dokumen eksternal. Artinya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ismail terkonfirmasi dengan dokumen eksternal. Walaupun Quran itu muncul pada dokumen abad ke-7 Masehi. Tetapi berkaitan dengan tokoh yang diributkan oleh para ahli yang sedang ribut ini, saya sebetulnya kalau mau masuk ke ranah ini agak takut-takut. Ya itu tadi, jangan sampai salah paham dengan ilmu yang saya tekuni ini. Karena ini bidang yang sebetulnya bisa dipelajari oleh siapapun. Tapi konteksnya studi manuskrip. Jadi kalau ditulis pada masa belakangan, misalnya sang tokoh yang bernama Ubaidillah ini, ya memang belum terkonfirmasi tokoh ini ada. Baru ada dan diadakan pada masa berikutnya dalam rangka untuk kepentingan tertentu. Prof, antum pernah saya lihat berbicara tentang masalah Hadramaut. Hadramaut jadi di mana ini asal daripada orang-orang Yaman, ya. Bangsa Yaman, orang Yaman. Apakah ini ada di dalam manuskrip atau apa istilahnya tadi, dan filolog tentang bangsa Hadramaut ini? Kalau saya ditanya sebagai seorang filolog, lagi-lagi basisnya adalah manuskrip. Oke. Sekarang apakah benar istilah Hadramaut itu sudah tercantum pada dokumen yang paling kuno? Jawabannya iya. Pertama, kita bisa rujuk pada dokumen yang berbahasa Ibrani.
Itu dokumen pada abad ketiga sebelum Masehi. Kita bisa baca dari Sefer Bereshit yang sekarang tersimpan manuskripnya di Israel. Itu disebut bukan dengan istilah Hadramaut, tapi Hazar Mavet. Hazar Mavet. Hazar Mavet. Hazar sama dengan Hadar. Maut Mavet. Artinya mati. Jadi yang datang ke situ pasti mati. Dan Padahal itu yang kemarin arti mati harfiahnya. juga ya. Indonesia pasti mati juga ini. Bagaimana? Jadi itu dari bahasa Semitik, dirosah Samia atau Semitic languages ketemu tercantum pada dokumen Sefer Bereshit abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sementara dalam dokumen lain, dalam bahasa Latin ataupun Yunani, itu kita bisa baca pada tulisan yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Dia menulis buku yang namanya Geographia, dan itu mencantumkan nama kawasan yang sebetulnya itu diambil dari nama tokoh yang ditulis di situ Hadramonitai. 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 Ya, ada di kawasan Yaman. Dan itu kapan beliau menulis? Kalau ditulisnya, kita bisa ambil rentang waktu kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Ternyata dia lahir tahun 100 Masehi. Sedangkan dia meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua Masehi. Berarti dokumen nama Hadramonitai telah tertulis oleh Claudius Ptolemy, sedangkan Islam datang itu kan baru abad ke-7 Masehi. Berarti ada sekitar 500 tahun nama Hadramaut sudah tertulis. Tapi apakah ini keturunan Ismail? Bukan. Oh, ya? Hadramaut atau Hazar Mavet atau Hadramonitai itu keturunan nyambungnya ke Kahtan. Kahtan itu keturunan Sem. Bukan keturunan Ibrahim, apalagi keturunan Ismail. Salah seorang anak Nabi Nuh ya. Salah seorang anak Nabi Nuh. Dan suku Kahtan ini yang nanti menurunkan orang yang disebut sebagai kaum Hadramonitai atau Hazar Mawet itu berasal pada dokumen yang tadi saya sebut, yakni Claudius Ptolemy dengan nama apa? Kasanitai, yang kemudian diarabkan menjadi Kahtan. Dalam bahasa Ibrani menjadi Yoktan. Jadi Yoktan bahasa Ibrani, Kahtan bahasa Arab, Kasanitai dalam bahasa Latin, itu merujuk pada sosok yang sama. Jadi Hadramaut ini tidak terkait kepada Ismail alaihissalam. Dan tidak terkait juga dengan Ibrahim. Tidak terkait dengan Ibrahim. Tidak terkait. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Masya Allah. Jadi otomatis nggak terkait dengan Nabi Muhammad SAW dong. Ya, tidak terkait. Kalau kita berkata misalnya ya, apakah betul Ilyas sebagai seorang tokoh itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya iya. Dokumen apa? Dokumen Islam? Oke, silakan hadirkan dokumennya. Misalnya kita lihat Tarikh At-Tabari. Muhammad keturunan siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, apakah nyambung nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ilyas? Apakah tokoh ini ada Ilyas ini dalam dokumen? Jawabannya iya. Dokumen apa? Claudius Ptolemy yang menulis buku Geographia, di situ menyebutnya Iolisite dari nama Ilyas